kota Madinah, Khalifah Umar bin Khattab duduk di serambi masjid dengan wajah tegas penuh wibawa. Sinar matahari pagi menembus celah-celah pohon kurma, menebarkan suasana damai. Namun, di balik ketenangan itu tersimpan kegelisahan besar. Berita demi berita dari Persia terus berdatangan, menyebutkan bahwa setelah kemenangan di Qadisiyah dan Nahawan, masih terdapat benteng kuat yang menantang kekuasaan Islam di barat daya. Daerah itu adalah Ahvaz, sebuah wilayah subur di tepian Sungai Karun yang sejak lama menjadi jalur perdagangan sekaligus benteng pertahanan penting bagi sisa-sisa kekuatan Persia. Umar menerima laporan dari kurir yang datang dengan debu perjalanan menempel di wajahnya. Nafas kurir itu terengah-engah ketika tiba di hadapan khalifah. Dengan suara penuh hormat, ia menyampaikan bahwa pasukan Muslim telah berhasil menguasai banyak kota, namun Persia masih bertahan kuat di Ahvaz. Pasukan besar tengah dikumpulkan oleh bangsawan bernama Hormuzan, seorang pemimpin Persia yang dikenal cerdas sekaligus penuh tipu daya. Wajah Umar berubah serius. Ia berjalan mondar-mandir di serambi masjid, lalu memandang sahabat-sahabatnya. Ali bin Abi Thalib hadir dalam majelis itu, juga beberapa sahabat terkemuka lainnya. Dengan suara dalam penuh ketegasan, Umar berkata bahwa Persia tidak boleh dibiarkan kembali bangkit. Ahvaz harus ditundukkan agar seluruh barat daya Persia tidak lagi menjadi ancaman. Ali menatap khalifah dan berkata dengan suara mantap, mengingatkan bahwa kemenangan bukanlah semata hasil strategi atau jumlah pasukan, melainkan karena pertolongan Allah. Umar mengangguk dengan penuh keyakinan, lalu menulis surat panjang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima besar di Kufah. Dalam surat itu ditegaskan agar pasukan terbaik dikerahkan menuju Ahvaz dengan tetap mendahulukan dakwah Islam, memberikan pilihan kepada penduduk, masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Beberapa hari kemudian, surat itu sampai di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sang panglima duduk di dalam kemahnya, membaca dengan seksama setiap baris perintah dari khalifah. Setelah selesai membaca, ia memanggil panglima-panglima muda seperti Al-Nu'man bin Muqarrin dan Abu Musa Al-Asy'ari. Kepada mereka disampaikan bahwa Umar memerintahkan untuk menundukkan Ahvaz, daerah yang menjadi kunci Persia barat daya. Pasukan dari Kufah dan Basrah diperintahkan bergerak dan bertemu di Ahvaz, lalu mengepungnya. Abu Musa mengangguk, menyatakan kesiapannya melaksanakan perintah dengan sepenuh hati. Ia memahami betapa sulitnya medan di Ahvaz dengan sungai-sungai besar dan benteng yang kokoh. Namun, keyakinannya teguh bahwa jika Allah menolong, maka tiada benteng yang tak dapat ditembus. Al-Nu'man bin Muqarrin menghunus pedangnya, mengangkatnya ke udara, lalu berkata bahwa cahaya Islam harus menerangi negeri yang lama terkungkung tirani. Pasukan pun bergerak. Dari Kufah dan Basrah, mereka berjalan jauh, melewati padang tandus, gurun luas, hingga desa-desa yang gersang. Barisan pasukan teratur rapi, disertai semangat takbir yang menggema. Perjalanan panjang akhirnya membawa mereka ke tepian Sungai Karun. Di seberang sungai, tampak benteng Ahvaz menjulang kokoh. Panji-panji Persia berkibar di atas dindingnya. Dari kejauhan terlihat pasukan Persia bersiap di balik benteng, berjumlah besar dengan wajah-wajah keras yang dipenuhi kebencian terhadap bangsa Arab. Hormuzan, panglima Persia, berdiri di menara benteng. Matanya menyipit menatap barisan Muslim yang mengepung kotanya. Dengan suara penuh kebencian, ia berkata kepada para perwiranya bahwa bangsa gurun ini yang dahulu dianggap hina, kini berani menantang warisan Persia. Salah seorang perwira menimpali dengan nada cemas, mengingatkan bahwa semangat kaum muslimin sulit dipatahkan. Namun, Hormuzan membalas dengan kemarahan, bersumpah untuk bertahan hingga titik darah terakhir. Pasukan muslim mendekat ke gerbang benteng. Abu Musa berdiri di depan barisan, lalu berseru dengan suara lantang, menyeru penduduk Ahvaz kepada Islam. Seruan itu menggema, menawarkan pilihan:
masuk Islam dan selamat, atau membayar jizyah dengan tetap aman atau berperang. Dari atas dinding benteng terdengar suara cemoh dan ejekan. Seorang utusan Persia berteriak bahwa bangsa Arab hanyalah kaum padang pasir yang tidak pantas menundukkan bangsa besar seperti Persia. Dengan penuh keangkuhan mereka menolak. Hari-hari berikutnya, pengepungan berlangsung ketat. Sungai Karun menjadi benteng alami yang sulit ditembus. Pasukan Persia menggunakan perahu kecil untuk menyerang jalur logistik Muslim, sementara dari atas benteng hujan panah dilepaskan. Banyak prajurit Muslim terluka, namun semangat tetap terjaga. Pada suatu malam, para panglima Muslim berkumpul dalam pertemuan rahasia. Abu Musa menyampaikan kegelisahannya bahwa pengepungan yang terlalu lama akan melelahkan pasukan. Al-Nu'man kemudian mengusulkan sebuah rencana berani. Di bagian hulu sungai terdapat jalur dangkal yang memungkinkan kuda-kuda menyeberang. Jika pasukan bergerak diam-diam ke arah itu, mereka bisa menyeberang lalu menyerang dari sisi yang tak dijaga ketat. Abu Musa menerima usul itu, lalu disusunlah rencana penyerangan besar. Malam itu sebagian pasukan bergerak dengan penuh kehati-hatian. Kuda-kuda berjalan pelan di dalam air sungai yang dingin. Suara riak ditahan agar tidak terdengar. Langkah mereka seakan dilindungi keheningan malam. Saat fajar merekah, pasukan Muslim menyerang dari dua arah. Dari depan, Abu Musa memimpin serangan langsung ke gerbang benteng. Sementara, dari sisi lain, Al-Nu'man menerobos dari belakang. Pertempuran meletus hebat. Teriakan perang menggema, suara besi beradu menambah kengerian. Panah-panah Persia melesat, tombak-tombak beradu dengan perisai. Namun, pasukan Persia terkejut melihat serangan dari dua sisi. Hormuzan berteriak-teriak, memerintahkan perlawanan, berusaha menahan serangan yang tak henti-hentinya. Pasukan Muslim menerjang dengan penuh semangat, seraya mengumandangkan takbir. Abu Musa berseru keras kepada pasukannya agar tidak mundur sedikit pun. Semangat itu menyalakan keberanian setiap prajurit. Gerbang benteng akhirnya jebol dan pasukan Muslim memasuki kota. Pertempuran di dalam kota berlangsung sengit. Rakyat Ahvaz menyaksikan dengan ngeri bagaimana pasukan Persia yang besar itu tak kuasa menahan gelombang serangan. Hormuzan terus berjuang, pedangnya berkilat, tubuhnya bergerak lincah, namun satu persatu perwiranya tumbang. Akhirnya ia terjebak dan tidak mampu melarikan diri. Hormuzan ditangkap lalu dihadapkan kepada panglima Muslim. Abu Musa menatapnya dengan mata tajam. Kepada Hormuzan ditawarkan 3 pilihan: masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang hingga binasa. Hormuzan terdiam lama, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia sadar bahwa perlawanan sudah tidak mungkin. Dengan suara berat, ia menyatakan tunduk dan memilih membayar jizyah. Dengan demikian, Ahvaz jatuh ke tangan pasukan Muslim. Berita kemenangan itu segera dikirim ke Madinah. Ketika surat kemenangan sampai di tangan Umar, Khalifah sujud syukur, meneteskan air mata. Dengan suara penuh keharuan, ia mengucapkan syukur kepada Allah yang telah menolong hamba-hambanya. Ia mengingatkan kaum muslimin agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan, sebab kemenangan bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena pertolongan ilahi. Jatuhnya Ahvaz menjadi pukulan telak bagi Persia. Rakyat yang selama ini berada di bawah kekuasaan keras kerajaan Sasanid mulai melihat cahaya baru. Sebagian menerima Islam dengan sukarela, sebagian tetap dalam agama lama, namun hidup dengan aman di bawah perjanjian damai. Pajak jizyah dipungut dengan adil, jauh berbeda dari penindasan pajak berat yang dahulu mereka alami di bawah kekuasaan Persia. Hormuzan kemudian dibawa ke Madinah. Di hadapan Khalifah Umar ia berdiri dengan penuh rasa takut, namun juga dengan penasaran. Ia melihat bagaimana pemimpin tertinggi kaum muslimin hidup sangat sederhana, duduk di atas tikar kasar tanpa pengawal, berbeda jauh
dengan Raja Persia yang dikelilingi kemewahan. Saat ditanya mengenai kerajaannya, Hormuzan mengakui bahwa Persia adalah negeri besar namun penuh kesombongan, sementara kekuatan kaum muslimin lahir dari iman dan keadilan. Dialog panjang berlangsung hingga akhirnya Hormuzan memilih masuk Islam setelah melihat kebenaran yang ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa kemenangan Islam bukan hanya dengan pedang, melainkan juga dengan keadilan, dakwah, dan keteladanan pemimpin. Kemenangan di Ahvaz membuka jalan bagi penaklukan lebih lanjut di barat daya Persia. Dari kota itu pasukan Muslim terus melangkah, menundukkan daerah demi daerah. Wilayah subur di sekitar Sungai Karun perlahan berubah menjadi pusat baru peradaban Islam. Para sahabat yang menjadi panglima tetap mengingat pesan Khalifah Umar, jangan berperang untuk dunia, jangan mencari kekayaan, melainkan jadikan setiap langkah sebagai jalan menegakkan agama Allah. Pertempuran di Ahvaz dikenang sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah ekspansi Islam ke Persia. Bukan hanya kemenangan militer, melainkan juga kemenangan spiritual. Rakyat yang dahulu hidup di bawah tirani kini mengenal keadilan baru. Hormuzan yang semula menjadi musuh besar akhirnya menjadi saksi keagungan Islam, bahkan turut memberikan informasi penting tentang Persia yang kelak membantu kaum muslimin dalam menaklukkan wilayah lebih luas. Dan di Madinah, Khalifah Umar tetap hidup sederhana, berjalan di pasar tanpa pengawal, mendengarkan langsung keluhan rakyatnya, sementara wilayah Islam terus meluas hingga jauh melampaui Jazirah Arab. Setelah Ahvaz jatuh, ketenangan mulai terasa di wilayah itu. Sungai Karun tetap mengalir dengan deras, menjadi saksi bisu perubahan besar yang terjadi. Ladang-ladang yang dahulu menjadi milik bangsawan Persia kini dipenuhi aktivitas baru. Penduduk yang masih memegang kepercayaan lama menjalani hidup dengan aman di bawah perjanjian damai. Sementara sebagian mulai mengenal Islam dari interaksi sehari-hari dengan pasukan Muslim. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian memeluk agama baru itu terpesona oleh akhlak prajurit dan keadilan pemerintahan. Hormuzan, tokoh besar Persia yang ditawan, dibawa dengan rombongan menuju Madinah. Perjalanan panjang melintasi padang luas dan gurun tandus itu menjadi kesempatan baginya untuk merenungkan banyak hal. Ingatan tentang kemegahan istana Persia, pesta megah, pakaian indah, dan singgasana emas seakan berputar dalam benaknya. Namun, setiap kali ia menatap para prajurit Muslim yang sederhana, berdisiplin, dan tidak silau harta, hati kecilnya terusik. Setibanya di Madinah, Hormuzan tidak melihat apa yang pernah ia bayangkan tentang seorang penguasa. Tidak ada istana megah, tidak ada pagar tinggi, tidak ada pasukan pengawal berlapis. Khalifah Umar ditemui sedang duduk di bawah pohon kurma dengan pakaian biasa yang bertambal. Di tangannya hanya sebuah tongkat kayu. Saat melihat tawanan itu, Umar tidak menampakkan kebencian, melainkan sorot mata penuh wibawa dan keadilan. "Bagaimana keadaanmu, wahai Hormuzan?" tanya Umar dengan suara tegas. Hormuzan terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Beginikah pemimpin tertinggi negeri yang telah mengalahkan kekaisaran sebesar Persia, dengan tikar kasar, dengan pakaian tambalan, tanpa istana dan pasukan pengawal?" Umar menatapnya, lalu berkata, "Kemuliaan tidak ditentukan oleh harta atau istana. Kemuliaan ditentukan oleh ketaatan kepada Allah, keadilan dalam memimpin, dan amanah dalam melaksanakan tanggung jawab. Dunia hanyalah titipan sementara." Kata-kata itu menghujam ke dalam hati Hormuzan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari perbedaan besar antara para raja Persia dengan khalifah Islam. Dalam waktu singkat, ia menyatakan menerima Islam. Sejak saat itu, ia bukan lagi musuh, melainkan seorang Muslim yang turut menyaksikan perjalanan baru umat Islam. Kemenangan di Ahvaz membuka jalan
menuju daerah-daerah Persia lain. Basrah menjadi pangkalan utama pasukan di selatan, Kufah menjadi pusat di utara. Dari dua kota itu, pasukan terus meluas ke wilayah Khuzestan, Susa, hingga ke perbatasan pegunungan Zagros. Rakyat yang sebelumnya tunduk pada pajak berat kerajaan Sasanid mulai merasakan keringanan baru di bawah pemerintahan Islam. Setiap kali sebuah kota jatuh, Umar selalu mengingatkan para panglima melalui surat agar tidak menindas rakyat, tidak mengambil harta secara zalim, dan selalu mendahulukan dakwah sebelum pertempuran. Dalam setiap suratnya tertulis pesan agar prajurit tidak hidup dalam kemewahan. Mereka harus tetap rendah hati, menjaga salat, berpegang teguh pada Al-Quran, dan menjauhi dosa-dosa. Pasukan Muslim tidak hanya menghadapi benteng-benteng kokoh dan pasukan bersenjata, tetapi juga menghadapi iklim yang sulit, medan berat, dan perlawanan psikologis dari penduduk setempat yang setia pada kekaisaran. Namun, setiap kali semangat itu melemah, Panglima mengingatkan bahwa kemenangan adalah janji Allah bagi mereka yang sabar dan berpegang teguh pada agamanya. Hormuzan yang telah masuk Islam memberi banyak informasi tentang taktik perang Persia. Ia menjelaskan tentang strategi pasukan berkuda, tentang cara Persia memanfaatkan sungai dan benteng, serta kelemahan dalam struktur kerajaan yang semakin goyah setelah kekalahan bertubi-tubi. Informasi itu membantu kaum muslimin mengatur siasat baru. Di medan lain, perlawanan Persia masih sengit. Kota-kota seperti Susa dan Shustar menjadi medan berat. Sungai-sungai dijadikan benteng alami, jembatan dijaga ketat, perahu-perahu perang dipakai untuk menghalangi penyeberangan pasukan Muslim. Namun, dengan kesabaran, kecerdikan, dan doa yang tak pernah berhenti, satu persatu benteng Persia berhasil ditembus. Kabar kemenangan demi kemenangan sampai ke Madinah. Namun Umar tidak pernah merasa puas atau berbangga berlebihan. Setiap kabar disambut dengan sujud syukur. Khalifah itu selalu mengingatkan para sahabatnya bahwa wilayah yang semakin luas bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan Islam. Ia sering berkata bahwa lebih baik wilayah sedikit tetapi penuh dengan keadilan daripada wilayah luas tetapi rakyatnya tertindas. Di setiap kota yang ditaklukkan, rakyat melihat perbedaan nyata. Ketika pasukan Persia dulu memungut pajak, mereka melakukannya dengan paksaan dan kekerasan. Namun, ketika kaum muslimin menetapkan jizyah, banyak yang terkejut melihat betapa ringan jumlahnya dan betapa adil perlakuannya. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Yang masuk Islam melakukannya karena keyakinan, bukan karena ancaman. Yang tetap memegang agama lama tetap dilindungi selama mematuhi perjanjian. Kisah tentang Umar yang menolak hidup mewah juga menyebar ke seluruh wilayah baru. Rakyat mendengar bagaimana seorang khalifah bisa berjalan di pasar tanpa pengawal, membeli pakaian dari penjual biasa, bahkan tidur di atas tanah tanpa alas. Bagi rakyat Persia yang terbiasa melihat raja hidup dalam istana penuh emas, kisah ini terasa seperti dongeng. Namun, semakin lama mereka menyadari bahwa hal itu nyata. Dan dari situlah lahir rasa hormat yang mendalam. Perang di Ahvaz hanyalah satu dari sekian banyak pertempuran dalam perjalanan besar menundukkan Persia. Namun perang itu menjadi simbol bagaimana pasukan Muslim mampu mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar dengan keimanan, disiplin, dan strategi. Dari sanalah jalan terbuka menuju penaklukan Susa, Shustar, hingga Isfahan, dan akhirnya mengguncang jantung kekaisaran Sasanid. Ketika kota demi kota jatuh, rakyat Persia berbondong-bondong memeluk Islam. Ada yang karena melihat kebenaran ajaran, ada yang karena kagum pada keadilan pemerintahan, dan ada pula yang karena merasakan beban pajak yang lebih ringan. Namun, semua itu bersatu menjadi satu aliran besar yang mengubah wajah Persia untuk selamanya.
Dan di Madinah, Khalifah Umar tetap seperti sedia kala. Rumahnya masih sederhana, tikarnya masih kasar, pakaiannya masih tambal sulam. Tidak ada perubahan meski wilayah kekuasaan sudah meluas dari Mesir hingga Persia. Hanya air mata syukur yang sering jatuh ketika mendengar kabar bahwa semakin banyak manusia mengenal Islam. Setelah Ahvaz jatuh, sisa kekuatan Persia mundur dan mengonsolidasikan pertahanan di kota-kota benteng lain yang masih tersisa. Dari antara benteng-benteng itu, Shustar adalah yang paling kuat. Kota itu terletak di tepi sungai besar dengan jembatan-jembatan batu yang kokoh, dikelilingi tembok tinggi, menara pengawas, serta sistem kanal rumit yang menjadikannya hampir mustahil untuk ditembus. Dalam perhitungan militer, Shustar dianggap sebagai perisai terakhir di barat daya Persia. Hormuzan, yang sebelumnya ditawan di Ahvaz lalu dibawa ke Madinah, memberikan informasi bahwa Shustar merupakan kota benteng yang paling sulit dikuasai. Ia menjelaskan bahwa sungai mengelilingi kota itu bagaikan parit raksasa dan hanya ada beberapa titik penyeberangan yang dijaga dengan sangat ketat. Pasukan Muslim bergerak menuju Shustar dengan penuh kewaspadaan. Dari arah Basrah, pasukan di bawah pimpinan Abu Musa al-Ash'ari membawa perbekalan besar, sementara dari arah Kufah, pasukan lain bergabung untuk memperkuat barisan. Dua gelombang pasukan itu akhirnya bertemu, membentuk satu kekuatan besar yang mengepung Shustar dari segala arah. Dari menara kota, terlihat pasukan Persia berbaris dengan baju zirah berkilat, perisai bundar, dan tombak panjang. Panji-panji Sasanid berkibar, memperlihatkan sisa-sisa kebanggaan mereka. Para penduduk menyaksikan dengan cemas, sebab berita kekalahan di Ahvaz sudah sampai ke telinga mereka. Namun, benteng Shustar memberikan rasa percaya diri yang tinggi, seakan dinding-dinding itu mampu menahan pasukan Muslim selamanya. Hari demi hari, pengepungan berlangsung. Panah-panah Persia menghujani pasukan Muslim dari atas dinding. Batu-batu besar dijatuhkan ketika pasukan mencoba mendekat. Sungai yang mengelilingi kota membuat sulit bagi pasukan untuk menyerang secara langsung. Jalur logistik dijaga ketat oleh Persia, sementara prajurit Muslim harus bertahan dalam kondisi sulit, menghadapi panas terik siang dan dinginnya malam. Dalam sebuah malam yang tenang, beberapa prajurit Muslim mendekati tepi sungai untuk mengintai. Di antara mereka, ada seorang Persia yang telah masuk Islam. Ia mengenal rahasia kota itu. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa di bagian tertentu terdapat sebuah saluran air yang digunakan oleh penduduk untuk masuk keluar kota secara sembunyi-sembunyi. Saluran itu sempit, namun cukup untuk dilewati beberapa orang. Jika pasukan kecil bisa masuk, mereka dapat membuka gerbang dari dalam. Informasi itu dibawa kepada Abu Musa. Setelah menimbang matang, diputuskan untuk mencoba taktik berani itu. Beberapa prajurit pilihan dipilih untuk masuk melalui saluran air. Dengan penuh kehati-hatian, mereka merangkak dalam kegelapan, menyusuri air yang dingin, hingga akhirnya mencapai bagian dalam kota. Dari sana, mereka bergerak menuju gerbang, lalu membukanya dari dalam. Saat fajar tiba, pasukan Muslim menyerbu melalui gerbang yang terbuka. Pertempuran sengit pun meledak di jalan-jalan sempit Shustar. Pedang beradu, panah melesat, teriakan perang menggema. Persia berjuang mati-matian, namun kejutan dari dalam membuat barisan mereka kacau. Pasukan Muslim yang berteriak takbir maju tanpa gentar. Di setiap sudut jalan terjadi perlawanan keras, namun semangat keimanan membuat mereka terus melangkah. Warga kota menyaksikan bagaimana pasukan Persia yang besar itu satu demi satu jatuh. Setelah pertempuran panjang, akhirnya Shustar jatuh ke tangan pasukan Muslim. Kota yang selama ini dianggap tak terkalahkan akhirnya tunduk. Penduduk menyerah dan perjanjian damai ditetapkan. Mereka yang memeluk Islam diterima sebagai saudara, sedangkan yang tetap pada agama lama hidup dalam perlindungan dengan kewajiban jizyah. Kemenangan ini menjadi pukulan besar
bagi Kekaisaran Persia. Setelah Ahvaz dan Shustar, pertahanan Persia di barat daya hampir runtuh seluruhnya. Jalan terbuka menuju Isfahan, Rai, hingga ke jantung negeri. Di Madinah, berita kemenangan itu membuat Umar kembali sujud syukur. Khalifah itu meneteskan air mata, mengingatkan bahwa kemenangan demi kemenangan bukanlah hasil kehebatan manusia, melainkan pertolongan Allah. Umar menegaskan dalam majelisnya bahwa tugas utama bukan menaklukkan tanah, melainkan menegakkan keadilan dan menyebarkan cahaya Islam. Kisah tentang pengepungan Shustar menjadi legenda di kalangan kaum muslimin. Diceritakan dari generasi ke generasi sebagai contoh keberanian, kesabaran, dan kecerdikan. Bahkan di kalangan rakyat Persia sendiri, kisah itu menjadi titik balik. Mereka menyaksikan bagaimana kaum muslimin yang sederhana namun beriman mampu mengalahkan pasukan yang berlapis-lapis senjata. Setelah Shustar, gelombang dakwah semakin deras. Di pasar, di jalan, dan di ladang, penduduk mulai mengenal Islam. Mereka mendengar tentang Rasulullah, tentang Al-Quran, tentang keadilan yang ditegakkan. Perlahan hati mereka luluh, menyadari bahwa agama ini bukan sekadar kekuatan militer, tetapi cahaya yang membawa kesejahteraan dan ketenangan. Dan di Madinah, Khalifah Umar tetap dengan kesederhanaannya. Tidak ada istana yang dibangun, tidak ada kekayaan yang ditumpuk. Ia tetap tidur di atas tikar kasar, tetap makan roti kering dan minyak zaitun, tetap berjalan di pasar memikul karung gandum untuk rakyat yang membutuhkan. Dari sana, lahir keyakinan rakyat di berbagai negeri bahwa kepemimpinan Islam berbeda dengan kekuasaan manusia biasa. Kemenangan di Shustar meneguhkan langkah berikutnya. Persia yang pernah menjadi kekaisaran besar dengan raja-raja penuh kemegahan, kini berada di ambang keruntuhan. Dan di balik semua itu, sejarah mencatat bahwa kemenangan Islam lahir dari iman, kesabaran, doa, dan keadilan. Setelah benteng Shustar runtuh, gelombang besar perubahan melanda wilayah Persia, barat daya. Rakyat mulai merasakan kehidupan baru di bawah pemerintahan Islam. Ladang-ladang kembali ditanami, pasar-pasar kembali ramai, dan suasana kota yang dahulu dipenuhi ketakutan perlahan berubah menjadi tenang. Pajak jizyah dipungut dengan adil, tanpa pemaksaan yang melampaui batas. Penduduk mulai membandingkan keadaan dengan masa lalu, ketika kerajaan Sasanid memungut pajak berat, menindas, dan hanya menguntungkan bangsawan serta prajurit elit. Pasukan Muslim tidak berhenti setelah Shustar. Dari kota itu mereka bergerak menuju wilayah Khuzestan yang lebih dalam, hingga akhirnya menatap jalan menuju Isfahan. Isfahan adalah kota penting, terkenal dengan tanahnya yang subur, letaknya yang strategis di tengah Persia, serta kedudukannya sebagai pusat budaya dan perdagangan. Di mata Persia, kehilangan Isfahan berarti kehilangan salah satu jantung negeri. Pasukan Muslim bergerak melewati sungai dan lembah. Di setiap kota kecil yang dilewati, penduduk diberi pilihan yang sama: masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Banyak yang memilih damai, sebab berita tentang keadilan pemerintahan Islam sudah menyebar. Namun, tidak sedikit juga kota yang memilih bertahan, hingga akhirnya jatuh setelah pengepungan. Ketika pasukan mencapai Isfahan, perlawanan lebih keras terjadi. Pasukan Persia yang tersisa berkumpul, bertekad mempertahankan kota. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Panah dan tombak berhamburan, teriakan perang menggema, sementara tembok Isfahan menjadi saksi bagaimana pasukan Muslim tidak pernah mundur. Akhirnya, melalui strategi yang matang, pasukan Muslim berhasil memutus jalur logistik Persia. Kelaparan melanda dalam kota, semangat prajurit Persia goyah, dan rakyat mulai mendesak agar perlawanan dihentikan. Tidak lama kemudian, Isfahan jatuh ke tangan pasukan Muslim. Dengan jatuhnya kota itu, Persia semakin terguncang. Namun, kerajaan Sasanid tidak tinggal diam. Mereka masih memiliki sisa pasukan besar yang tersebar di berbagai wilayah. Kabar kekalahan demi kekalahan membuat Yazdegerd III, raja terakhir Persia, semakin putus asa. Dari istana yang semakin terhimpit, ia mengirim utusan ke berbagai daerah.
meminta bantuan dari suku-suku dan bangsa-bangsa tetangga, berusaha mengumpulkan kekuatan besar untuk sekali lagi menghadapi kaum muslimin. Maka terjadilah peristiwa besar yang kelak dikenang sebagai Pertempuran Nahawan. Pasukan Persia berhasil mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar, disebut-sebut mencapai puluhan ribu, bahkan menurut sebagian riwayat ratusan ribu.